Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan bisnis atau bisnis plan. Mengapa sih kita kok perlu membuat perencanaan bisnis atau bisnis plan? Bukankah lebih mudah kalau kita langsung saja berbisnis tanpa perlu perencanaan segala? Itu kan memerlukan waktu dan memerlukan biaya mungkin. Pentingnya adalah satu, fakta menunjukkan bahwa 90% bisnis itu gagal sebelum mencapai 5 tahun. Artinya hanya ada 10% perusahaan baru yang bertahan atau sustainable, terus berjalan hingga lebih dari 5 tahun. Tentu saja kita tidak mau membuat bisnis yang ujung-ujungnya hanya akan gagal atau bangkrut. Kenapa sih kegagalan itu terjadi? Yang pertama adalah karena lemahnya servis kita kepada customer. Yang kedua, lemahnya logistik kita. Logistik ini bisa diartikan rantai suplai kita, mulai dari supplier, kemudian kita proses dan kita distribusikan kepada pelanggan kita. Mungkin posisi supplier itu terlalu kuat sehingga mempengaruhi produk kita, atau distributor kita terlalu kuat sehingga kita tidak bisa masuk langsung kepada pelanggan kita. Dan kita lemah di sisi logistik. Yang kedua, kita tidak bisa mengatur atau memaintain biaya-biaya yang muncul terhadap servis atau produk kita. Sehingga harga dan kualitas produk kita tidak bisa bersaing dengan kompetitor kita. Yang terakhir, biasanya karena kelayakan produk kita dibandingkan dengan kompetitor, kita masih kalah, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi harga. Ini 4 hal ini yang saya sampaikan itu lemah karena kita tidak memiliki bisnis plan atau tidak mempunyai perencanaan bisnis. Sehingga bisnis plan akan membantu kita untuk mendefinisikan tujuan sebuah bisnis dan bagaimana cara mencapainya. Tentu saja untuk membuat bisnis plan kita memerlukan waktu dan alokasi biaya sehingga bisnis plan ini bisa merealisasikan rencana-rencana dan mimpi-mimpi kita akan sebuah bisnis. Baik, alasan sudah kita dapat mengapa kita perlu membuat bisnis plan atau perencanaan bisnis. Sekarang selanjutnya, langkah apa saja yang diperlukan untuk membuat bisnis plan? Baik, yang pertama, tentukan visi bisnis Anda. Yang pertama, visi itu kita harus mengetahui dengan pasti apa yang ingin kita capai di dalam bisnis tersebut. Kita bisa menulis tujuan bisnis kita itu apa. Setelah kita punya tujuannya, kemudian kita buat misinya. Bagaimana cara mencapai tujuan itu. Kemudian seluruh aktivitas bisnis kita harus sejalan dengan visi atau tujuan dan misi atau langkah-langkah yang kita sudah tetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Visi dan misi kita coba cari contohnya. Kita lihat produk Kopi Warga, silakan dicek di www.kopiwarga.com. Ini kita mau lihat visinya. Apa sih visi Kopi Warga? Nah, ini. Visinya adalah menjadikan produk kopi asal Indonesia sebagai specialty coffee terbaik di dunia. Mulia sekali visinya. Terus misinya apa untuk mencapai visi tersebut? Pertama,
Mereka bertekad untuk menghijaukan lahan guna menciptakan pelestarian lingkungan yang sehat dan bermaslahat bagi dunia. Yang kedua, memberdayakan kemampuan ekonomi para petani kopi di desa agar memiliki tingkat penghidupan yang lebih sejahtera. Bagus sekali. Yang ketiga, memperkenalkan berbagai jenis specialty coffee di Indonesia untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan dunia, serta mampu memperkenalkan kopi Indonesia agar dapat bersaing di dunia. Nah, ini foto-foto kegiatannya. Kita tengok juga produknya seperti apa mereka yang mereka miliki. Oke, produk kopinya. Oh, keren banget. Coba kita tengok juga kedainya. Bagus ya. Dari kekuatan visi, kemudian mereka definisikan misinya dan mereka implementasi kepada produk dan jasa mereka. Yang kedua, tahapan yang kedua, tetapkan tujuan dan sasaran bisnis yang akan kita lakukan. Dalam membuat tujuan atau sasaran atau bahasa Inggrisnya goals and objective ini, jangan terlalu dibatasi atau berpikirlah besar, berpikirlah luas. Kita bisa mendefinisikan tujuan jangka pendek dari 1 sampai 12 bulan. Kemudian kita bisa membuat tujuan jangka menengah 2 sampai 3 tahun dan tujuan jangka panjang yang di atas 3 tahun. Kita detailkan tentang tujuan jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Jangka pendek kisaran 1 sampai 12 bulan. Bisnis biasanya definisikan untung secepat mungkin. Artinya dapat menutup semua biaya-biaya produksi yang digunakan. Dan jika ada kelebihan, maka dikatakan laba atau untung. Mendefinisikan tujuan jangka menengah kisaran 1 sampai 3 tahun. Berisi bagaimana mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dan total volume penjualan, serta memperluas cakupan promosi dan berusaha lebih memperbesar cakupan volume penjualan. Sedangkan tujuan jangka panjang didefinisikan lebih dari 3 tahun. Tujuannya adalah mempertahankan para pelanggan setia agar tetap loyal dengan produknya, antara lain dengan produk yang inovatif, kreatif, dan berdaya guna lebih, serta memberikan potongan harga khusus bagi pelanggan. Tujuan jangka panjang biasanya itu menyangkut profitabilitas, produktivitas, posisi kompetitif, pengembangan karyawan, hubungan dengan karyawan, kepemimpinan teknologi pada bisnis kita, dan tanggung jawab kepada masyarakat atau social corporate responsibility. Tentu saja tujuan-tujuan tersebut atau tujuan jangka panjang khususnya harus dapat diterima, fleksibel, terukur, seiring berjalannya waktu, memotivasi sesuai dengan bisnis kita, dapat dipahami dan dapat dicapai. Lalu definisikan berapa pendapatan yang ingin Anda dapatkan di dalam bisnis tersebut. Kemudian berapa banyak misalkan outlet atau cabang yang ingin Anda dapatkan, yang akan Anda bentuk dalam kisaran waktu tertentu. Kemudian jumlah pelanggan yang akan kamu butuhkan itu berapa yang kamu targetkan, dan kelompok umur berapa
target market yang Anda bidik, yang diperlukan ke depan untuk mengenerate atau menghasilkan pendapatan di masa mendatang. Kita lanjutkan tahap yang ketiga, yaitu tentukan proposisi penjualan yang unik pada bisnis Anda. Keunikan ini akan membuat produk Anda lebih menarik untuk pelanggan. Kemudian kita harus bisa mendefinisikan bagaimana produk atau jasa bisnis kita ini berbeda dari kompetitor kita lainnya yang sudah ada di pasar. Kita juga harus mendefinisikan apapun keunikan itu, misalkan garansi penjualan, misalkan layanan support, service yang terdefinisi dengan baik. Kita lebih care terhadap customer melalui customer service yang kita buat. Misalkan itu. Jadi kita harus bisa mendefinisikan kelebihan produk atau jasa kita sehingga lebih menonjol di mata para pelanggan. Misalkan saya kasih contoh sebuah cafe coffee itu membidik semua kalangan tetapi lebih mengacu pada kalangan menengah ke bawah seperti pada kaula muda dan mahasiswa dengan memberikan harga yang terjangkau dan tidak menyulitkan tetapi juga tidak mengesampingkan kualitas produk sebagai tujuan utama sebuah kedai kopi. Itu langkah yang ketiga. Sekarang langkah yang keempat. Pahami pasar bisnis Anda. Pahami bahwa kita harus memahami bahwa sudah ada orang lain yang memulai bisnis dengan menggunakan bisnis plan atau perencanaan bisnis yang hampir sama dengan kita. Artinya jangan berpikir bahwa konsep bisnis kita ini adalah yang pertama. Tidak. Karena dunia ini sangat luas, berbagai macam orang, berbagai macam bisnis, berbagai macam pasar yang kebutuhan itu sudah ada sejak dulu. Tentunya yang memenuhi kebutuhan dengan berbisnis itu juga sudah ada. Sekali lagi, pahami bahwa perencanaan bisnis ini bukan satu-satunya, tapi sudah ada orang lain yang sudah memulai bisnis seperti ini. Tapi ingat, jangan putus asa. Mengapa? Karena seperti kita tahu, banyak sekali bisnis dijalankan, bisnis yang sama dijalankan, tapi semuanya tetap mempunyai pelanggan sendiri-sendiri. Contohnya, kalau kita lihat pom bensin di sebuah kota, tidak hanya ada satu, bahkan ada 3, 4, 5, dan semuanya ada pelanggannya masing-masing. Bisnis sepatu atau bisnis garment, tidak hanya 1, 2, banyak. Bahkan di sebuah toko, itu ada orang yang menjual dengan barang yang sama, tapi toh mereka juga masing-masing punya pelanggan atau punya customer sendiri-sendiri. Yang perlu ditekankan adalah Anda harus sangat mengenali pasar dengan melakukan penelitian dan temukan berapa banyak pesaing Anda yang sudah terjun di pasar bisnis yang akan Anda geluti, dan perhatikan layanan apa saja yang telah mereka tawarkan. Selanjutnya, kita harus tahu apa saja tren pada saat ini di bisnis yang kita geluti ini dan apa tren mendatang di bisnis ini. Oke, kita juga harus tahu, kita harus punya benchmark, yaitu sebuah performance bisnis pada bisnis kompetitor kita atau bisnis yang sejenis dengan yang akan kita geluti. Supaya apa? Supaya kita tahu performance mereka seperti apa saat ini di pasar.
berapa besar pasar yang saat ini mereka pegang. Misalkan 100% pasar, si A itu sudah memegang 20%. Terhadap 20% ini berapa omset kotornya, berapa harga jualnya, berapa persentase keuntungannya. Dari hitung-hitungan data-data yang kita peroleh ini, kita bisa melakukan manipulasi. Kita bisa melakukan modifikasi untuk bisnis kita ke depan dengan menemukan keunikan bisnis kita supaya kita bisa bersaing di pasar tersebut. Oke, itu yang nomor 4. Sekarang kita masuk yang ke nomor 5. Apa itu? Pahami pelanggan Anda. Kita tahu bahwa pelanggan memiliki 1000 pilihan untuk setiap produknya. Termasuk juga bisnis kita ini. Misalkan kita akan jualan kopi di kafe. Tentu saja kita tahu bahwa kafe yang jualan kopi itu tidak hanya 1 atau 2, bahkan ada puluhan di setiap kota. Kita harus bisa mengetahui juga apa sih yang ideal, servis atau produk ideal yang diinginkan para pelanggan. Hal yang ketiga untuk mengetahui atau memahami pelanggan adalah kita harus bisa mendefinisikan target populasi yang kita bidik untuk bisnis kita dan teliti apa saja kebiasaan pelanggan ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mudah mendeliver sebuah produk yang bisa diterima oleh pelanggan. Yang selanjutnya kita harus punya pemahaman pada motivasi di balik aksi yang dilakukan oleh pelanggan. Aksi atau istilahnya itu kebiasaan atau perilaku pelanggan ini selanjutnya kita pelajari dan bisa kita konversi menjadi sebuah produk baru atau layanan baru yang mensupport produk kita. Untuk mengetahui customer ini, kita juga harus fokus terhadap kebutuhan pelanggan atau kebutuhan customer. Hindarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak mengarah kepada fokus yang diinginkan oleh customer. Karena kalau kita melakukan kegiatan yang tidak berorientasi pada kebutuhan customer, itu akan menjadi sia-sia dan menghabiskan banyak energi kita. Yang paling penting adalah tulis semua apa yang menjadi kebutuhan ideal pelanggan tadi itu, sehingga kita benar-benar mengetahui pelanggan kita seperti apa, kemudian kita implementasikan. Baik itu nomor 5, bagaimana kita harus mengenal siapa pelanggan kita. Yang keenam, lakukan research, lakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar permintaan atau demand dalam bisnis yang akan Anda geluti. Apa saja sih poin yang kita perlukan di dalam penelitian ini? Yang pertama adalah pelajari kurva permintaan dan kurva suplai. Artinya kita harus mengetahui seberapa banyak permintaan akan barang ini atau servis ini di pasar yang kita tuju. Yang kedua, kita harus tahu seberapa besar suplai atau seberapa besar produsen yang sudah memproduksi produk atau jasa yang memenuhi permintaan ini. Itu satu, kita harus mempelajari kurva supply and demand. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa demand atau permintaan
itu jauh lebih besar dibandingkan suplai yang sudah diberikan oleh produsen atau pebisnis yang saat ini sudah ada. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa demand atau permintaan yang besar, maka bisnis kita akan mudah sekali berkembang. Sebaliknya, kalau kita ketahui bahwa demand ini sangat kecil, apalagi suplainya sudah sangat besar, maka kalau kita memaksakan masuk di bisnis ini, kita hanya akan bertemu kegagalan. Bisnis kita tidak akan bisa berkembang. Oke, dan ini yang paling penting, bahwa sebelum kita melakukan investasi untuk sebuah bisnis, kita harus bisa memastikan bahwa permintaan itu memang ada terhadap produk kita dan suplainya masih kurang. Jadi ini kesalahan fatal yang sering dilakukan orang yang tidak melakukan penelitian pada sebuah bisnis, yaitu mereka hanya masuk saja ke sebuah bisnis, mereka tidak menghitung seberapa besar permintaan dan seberapa besar suplai yang sudah ada. Oke, kita masuk ke tahapan yang ketujuh, yaitu tetapkan tujuan pemasaran Anda. Apa saja sih hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemasaran? Yang pertama adalah bagaimana bentuk produk kita. Tentu saja bentuk ini setelah kita menganalisa bentuk produk yang sudah ada di pasar. Yang kedua, apa saja sih biaya untuk menghasilkan produk ini? Yang ketiga, bagaimana cara mendistribusikan produk atau jasa yang kita hasilkan sehingga ini bisa dinikmati oleh pelanggan kita? Apakah kita langsung jual kepada pelanggan? Apakah melalui distributor? Atau melalui bisnis model yang lain? Kita harus bisa menetapkan tujuan pemasaran ini. Yang ketiga, bagaimana cara mempromosikannya supaya pelanggan mengetahui nilai dari produk kita. Yang keempat, berapa banyak jumlah produk yang harus kita jual untuk memenuhi target pemasaran yang sudah kita tetapkan di awal tadi itu. Yang selanjutnya adalah apa saja strategi pengembangan produk. Apakah kita membuat produk itu langsung menjadi produk yang high-end, atau kita punya strategi pengembangan produk setiap setahun sekali, akan ada perubahan, 2 tahun sekali, dan sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh Apple, yang dilakukan oleh Microsoft, yang dilakukan oleh Samsung pada produk-produk handphonenya. Yang selanjutnya adalah berapa keuntungan yang ditetapkan pada sebuah produk yang kita. Nah, itu penting sekali yang harus kita tetapkan terhadap tujuan pemasaran bisnis kita. Kita masuk sekarang ke langkah yang ke-8 pada pembuatan perencanaan bisnis, yaitu tentukan strategi pemasaran dalam bisnis Anda. Yang pertama, kita harus tahu berapa banyak sih barang yang harus diproduksi, berapa banyak sih barang yang harus dijual dari yang diproduksi ini. Tentu saja kita sudah mempertimbangkan ada cacat produksi, ada salah kirim, dan lain sebagainya. Sehingga jumlah yang diproduksi dan jumlah yang terjual harus ada perkiraannya. Dan berapa persen keuntungan
yang kita dapatkan setiap produk, sehingga kita harus menjual berapa produk dan harus memproduksi berapa jumlah produk. Lalu kita harus menentukan bagaimana sistem pengiriman dan area mana saja yang akan dilayani oleh produk atau servis kita. Kita juga harus menentukan bagaimana strategi mempromosikan bisnis ini dan media apa saja yang kita pilih agar customer tahu nilai yang akan kita berikan kepada mereka. Dan ini paling tidak customer itu tahu produk kita seperti apa, dia bisa membandingkan dengan produk yang lain. Yang selanjutnya adalah kita harus detail, harus spesifik agar kita bisa menindaklanjuti menjadi aksi nyata yang terukur. Sehingga kita bisa tahu apakah ke depan bisa sukses atau gagal pada setiap usaha yang kita lakukan. Ini adalah langkah yang penting yang harus dilakukan. Terakhir, dari 1 sampai 8 perencanaan kita tadi yang sudah kita buat, langkah yang ke-9 adalah mengambil tindakan untuk melaksanakan. 1, laksanakan, karena tanpa dilaksanakan, karena tanpa aksi, semuanya hanya menjadi perencanaan atau sia-sia belaka. Plan your action and do your plan. Yang kedua, pastikan bahwa Anda jangan menyerah. Meskipun bisnis plan ini belum berjalan, jangan khawatir, selama kita menjalankan akan muncul banyak sekali, bahkan ribuan ide-ide baru di luar sana yang selalu bisa men-improve atau bisa memperbaiki strategi-strategi yang kita lakukan. Bila kita ingin sukses, bila kita ingin kaya, ingin bahagia, maka masih banyak sekali peluang bisnis yang menanti kita di luar sana. Yang perlu kita lakukan adalah membuat langkah awal dengan membuat bisnis plan atau perencanaan bisnis, sehingga kita bisa masuk dengan smooth, bisa masuk dengan lancar ke dalam bisnis yang kita targetkan. Itu yang bisa saya sampaikan, ada 9 tahap bagaimana membuat perencanaan bisnis dan mengapa perencanaan bisnis itu penting dilakukan. Selamat melakukan, selamat membuat bisnis proses, selamat membuat bisnis plan, maksud saya. Mudah-mudahan keberuntungan, mudah-mudahan kemudahan diberikan Allah SWT kepada kita, sehingga kita bisa melakukan bisnis kita dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.